Prabowo jadi capres potensial. Fadlizon lenyap dari radar politik. Drama apa pula ini? Sejak Prabowo dinobatkan sebagai capres potensial yang katanya lebih layak menggantikan Presiden Jokowi, Fadlizon kini seolah-olah lenyap di telan bumi. Kemana dia? Padahal sejak Pilpres 2014 dan 2019 lalu, ini orang biang keroknya segala sumber kegaduhan, berisiknya minta ampun. Fadlizon adalah sosok nyata politisi yang kerap menciptakan biang kerok kegaduhan. Bahkan saking ngaconya, teroris pun dibelanya mati-matian dan memaksa Densus 88 dibubarkan. Tujuannya jelas, sengaja mengadu domba dan memecah belah masyarakat. Dengan demikian, minimal Prabowo masih dapat tempat di hati golongan kadrun. Lumayan buat nambah-nambahin suara pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Politik berdiri di atas dua kaki itu sengaja dimainkannya untuk meraup suara golongan onta kadrun. Satu kaki di pemerintahan, satu kaki lainnya sikat-sikatin pemerintahan Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan Fadlizon selama ini adalah agenda politik terselubung demi memuluskan langkah Prabowo yang saat ini sedang naik daun. Sebab bau-baunya jelas. Berbagai situasi memanas yang ditimbulkan oleh Fadlizon sejak 2014 yang lalu adalah framing yang sengaja diciptakannya menuju pemilu 2024. Secara tersirat, misi Fadlizon itu berhasil. Namanya juga politik. Cara apapun harus dilakukan demi meraih kemenangan yang gemilang. Menghilangnya Fadlizon, Gerindra kini berubah total bagaikan malaikat surgawi yang sejuk dan menenteramkan hati. Tidak barbar seperti dulu lagi. Dengan raibnya Fadlizon dari peredaran, bisa jadi dijewer Prabowo suruh mingkem dan tiarap dulu untuk sementara waktu. Jangan macam-macam lo. Ini kesempatan emas yang hanya sekali dalam seumur hidup. Kira-kira begitu jewerannya Prabowo ke Fadlizon. Lalu dijawab Fadlizon, siap dan 86. Bisa jadi begitu asumsi saya. Tapi kalau memang iya benar begitu, pintar banget mereka main sandiwara palsu selama ini, sengaja baik-baikin Presiden Jokowi. Jelas saja orang waras merasa tidak masuk akal. Sebab yang namanya intrik politik itu bisa dalam bentuk apa saja. Contohnya Fadlizon yang sengaja menghilang ini. Dengan raibnya Fadlizon yang seakan-akan ditelan bumi dan dihembus angin malam yang mencekam itu, Prabowo sedang menciptakan framing supaya rakyat senang, sejuk, bahagia dan happy tralala. Hasil akhirnya bisa ketebak, melabuhkan pilihan ke pundaknya dengan sebuncah asa. Sebab elektabilitas Prabowo saat ini yang paling tokcer dibanding dengan dua capres yang lainnya itu. Semua keberhasilan strategi politik Prabowo tentu saja tidak lepas dari andilnya Fadlizon. Sebagai corongnya oposisi pemerintahan Presiden Jokowi, bagi Fadlizon apapun yang diucapkan Presiden Jokowi, apapun yang dilakukan Presiden Jokowi, apapun kebijakan Presiden Jokowi, tidak boleh lepas dari sentilan-sentilan mautnya Fadlizon. Setelah kekalahan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 lalu, plus ditambah dengan hengkangnya Ahok dari Gerindra, maka lengkap sudah amunisi bagi Fadlizon untuk menghamburkan rentetan peluru politik ke Presiden Jokowi. Fokusnya hanya sosok Presiden Jokowi saja yang menjadi sasaran tembaknya, yang lain tidak digubrisnya karena tidak penting. Apapun kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dihajarnya tanpa ampun. Makanya sampai detik ini saya masih jengkel setengah mati sama si Fadlizon ini. Jejak digitalnya sudah terlalu banyak tercatat dengan sangat nyata, liar dan tidak terkendali. Bahkan di saat Prabowo sudah masuk dalam jajaran ring lingkar satu pemerintahan Presiden Jokowi pun, tetap saja Presiden Jokowi kena apesnya dihajar Fadlizon tanpa ampun. Yang jelas, bila nanti Prabowo berhasil jadi presiden kelak, Fadlizon ini sudah pasti jatahnya menteri. Entah itu Menko Polhukam atau Menteri BUMN, sudah pasti itu jatahnya. Saya sangat yakin sekali. Tapi sikap saya jelas dan tidak berubah. Saya masih merasa ngeri bila kelak Prabowo menang jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Praktek kekerasan HAM dan penculikan terhadap para oposisi bisa saja terulang kembali demi kepentingan negara.
Pembungkaman suara-suara oposisi bisa dilakukan melalui sistem tangan besi dengan cara otoriter lunak seperti yang disampaikan Prabowo ke Alan Nairen dulu, bahwa negara sebesar NKRI ini harus dikelola dengan cara-cara otoriter lunak. Memang iya sih, ada benarnya juga. Menghadapi ratusan juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ngeyelan dan lebay tingkat dewa itu bukan hal yang mudah, semudah membalik telapak kaki. Butuh ketegasan. Sebab tingkat pendidikan serta kultur dan budaya termasuk namun tidak terbatas pola pikir yang berbeda yang bikin bangsa yang besar ini semau-maunya memaknai arti demokrasi demi kepentingan pribadi maupun golongan. Namun bagi saya kalimat otoriter sekalipun dibalut dengan frasa lunak tetap saja bikin saya merinding ngeri. Selain itu, saya juga kurang yakin Prabowo bakal melanjutkan pembangunan IKN. Sebab jiwa Prabowo adalah jiwa militer yang melekat kuat dalam dirinya sejak muda. Setelah berhasil jadi Presiden RI, bisa jadi Prabowo bakal mengingkari janjinya dengan tidak melanjutkan pembangunan IKN lagi, dengan dalih dananya akan digunakan untuk memperkuat militer RI. Selain itu, praktek nepotisme jaringan Trah Cendana juga pasti akan muncul dengan sendirinya dan merajalela. Sejarah dan fakta mencatat Prabowo adalah bagian dari Trah Cendana. Celah keberpihakan Prabowo ke Cendana dengan sendirinya akan terbuka lebar. Ini fakta yang tidak terbantahkan, pun bikin saya meradang dan tidak rela. Bisnis Cendana akan semakin liar, tidak terkendali yang bakal mereka lakukan dengan pola dan cara-cara licik seperti yang mereka lakukan ketika bokap mereka Soeharto berjaya selama 32 tahun lamanya itu. Peranan kepolisian, KPK dan Kejagung juga berpotensi digergaji dan dimutilasi tanpa ampun jika dirasa mengganggu pergerakan Trah Cendana. Praktek intervensi hukum juga sudah barang tentu berpotensi terbuka lebar. Jika ada sanak saudara, keluarga, kerabat, handai taulan, dan kroni-kroninya yang bermasalah dengan hukum, maka pihak kepolisian tidak akan punya nyali untuk menyeret mereka ke proses hukum jika Prabowo sudah turun tangan. Ini pernah terjadi adanya upaya intervensi Prabowo yang berupaya mempengaruhi Presiden Jokowi agar membebaskan dari penjara para pelaku makar yang dilakukan oleh almarhum Rahmawati, Kiflan Zen, dan antek-antek mereka dulu. Dan yang paling bikin bulu kretek saya berdiri kencang, UUD 1945 bisa jadi dikembalikan Prabowo ke versinya yang asli. Sehingga dengan demikian maka memungkinkan Prabowo akan menjadi presiden seumur hidup seperti Soeharto dulu karena dipilih langsung oleh MPR RI. Kemudian ada satu hal lagi yang juga bikin saya agak ngeri-ngeri sedap. Siapa ibu negara yang bakal mendampingi Prabowo di setiap kunjungan kerjanya ke luar negeri? Masa Aming? Dengar-dengar titiknya Prabowo juga sudah tidak berfungsi lagi lantaran dicincang fretelin dijadikan sate saat perang tim-tim dulu. Apa iya benar begitu? Hoax atau fitnah? Entahlah. Kalau saya mah tahu gelap saja. Sebab pertanyaan besar saya selama ini yang masih mengganjal hati saya masih belum terjawab, yaitu di mana Fadlizon? Kenapa menghilang? Drama apa pula yang sedang mereka mainkan? Ayo, tebak di mana Fadlizon? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Argo Javires. Bagaimana menurut Anda?